Kesuksesan adalah milik orang-orang yang memiliki keberanian, berani untuk melangkah, dan berani bertindak untuk melakukan perubahan. Perkenalkan, saya Angelina Serandos Master dari Bogor. Awal saya mendengar tentang Atomy adalah ketika seorang teman WhatsApp saya di September 2018 yang menceritakan adanya online shopping mall dari Korea yang akan masuk ke Indonesia. Saat itu WhatsApp tersebut tidak saya gubris. Sampai akhirnya November 2018, suami saya bertemu temannya yang bercerita kembali tentang adanya bisnis online shopping mall dari Korea bernama Atomy, di mana bila menjalankan bisnisnya tanpa modal dan jika kita punya tempat atau ruko punya peluang untuk buka center. Suami saya pulang dan menceritakan pada saya, dan memang saat itu kami sedang bergumul dalam doa untuk mempunyai bisnis yang tidak memerlukan modal besar. Karena kami sudah trauma menjalankan berbagai bisnis dengan modal cukup besar dan akhirnya harus tutup dan mengalami kerugian. Sebelum di Atomy, saya dan suami bekerja di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Karena suami sudah mencukupkan semua kehidupan keluarga kami, maka saya memutuskan resign untuk mengurus anak-anak. Karena saat itu anak-anak mulai membutuhkan perhatian dan suami menyarankan saya untuk lebih fokus pada keluarga sembari melakukan pelayanan sosial. Tahun 2007, suami saya mengalami stroke, di mana suami saya mengalami kelumpuhan setengah badan dan dengan berbagai terapi akhirnya pulih, hanya tidak seperti sedia kala. Dari kejadian itu saya berpikir bahwa saya harus menjadi istri yang kuat dan yang mandiri yang tidak melulu bergantung pada suami, karena suami saya fisiknya tentunya tidak seperti dulu lagi. Tahun 2012, saya menyarankan suami saya untuk resign dari pekerjaannya karena saya tidak mau suami saya mengalami stroke yang kedua kalinya. Karena di saat itu saya melihat suami saya mengalami tekanan yang luar biasa di tempat kerjanya. Dan saya bilang kepada suami, "Pak, kalau Papa tidak kuat bertahan, lebih baik Papa berhenti kerja saja." Ternyata esoknya suami saya langsung mengajukan resign setelah dapat lampu hijau dari saya. Sebenarnya secara mental saya belum siap, karena saat itu anak-anak kami masih remaja, SMP ya, dan masih membutuhkan banyak biaya sekolah dan kuliah nanti. Jadi saya sempat down dan saya nangis sekeras-kerasnya di dalam mobil supaya suami saya tidak tahu saat itu. Lalu kami mulai melakukan usaha resto, perkebunan sayuran organik, dan percetakan yang akhirnya tidak berjalan lancar dan akhirnya harus tutup. Nah, ketika kami mendengar tentang Atomy, kami semangat mencari tahu. Kami datangi kantor Atomy dan di sana kami bertemu seorang ibu dan beliau menjelaskan secara sekilas tentang Atomy dan mengundang saya ke salah satu center di akhir pekan karena ada presentasi dari orang-orang Korea. Awalnya saya tidak tahu kalau Atomy itu bisnis MLM. Jadi Sabtu saya ke sana bersama keluarga. Anak saya mulai curiga kalau ini adalah MLM. Jadi mengajak saya pulang. Tapi karena udah di tempat, saya bilang kita dengar saja dulu. Toh kalau tidak sesuai prinsip tinggal kita tolak. Beruntung Atomyan, saya orang yang mau mendengar. Kadang banyak orang tidak mau mendengar lebih dahulu sehingga halus hilang kesempatan dan peluang yang bagus. Ketika saya mendengarkan presentasi dengan baik-baik, saya sempat berpikir, kok ada ya perusahaan seperti Atomy ini? Join member free, tidak ada ketentuan belanja atau belanja starter kit tertentu. Belanja sesuai kebutuhan, ada money back garansi 100%, tidak ada tutup poin, dan produknya kualitas premium dengan harga terjangkau. Wah, ini mah nggak ada ruginya untuk kita sebagai konsumen. Dikatakan bahwa Atomy menjadikan kita konsumer menjadi prosumer. Artinya konsumer yang menghasilkan dari produk-produk yang kita konsumsi. Saya sebagai ibu rumah tangga langsung keluar otak hitung dagangnya. Selama ini pengeluaran kita belanja hanyalah menjadi pengeluaran dan tidak pernah pengeluaran belanja kita bisa menghasilkan bonus uang. Saya sangat tertarik dan tanpa pikir dua kali saya langsung mengajukan jadi member. Dan saat itu suami saya langsung bilang pada sponsor Korea di center tersebut bahwa kami mengajukan membuat center tanpa kami tahu tugas center. Pengertian kami tentang center itu salah. Kami pikir center itu adalah stokis.
Ternyata di Atomi itu tidak ada stokis. Center itu adalah education center. Saya baru tahu ketika saya mengikuti workshop Center Leader di tanggal 10 Januari 2019. Workshop untuk pertama kalinya di Indonesia. Saya sempat meragukan kemampuan saya dan menjalankan center. Karena syarat education center yang mengharuskan kami mencapai 3 kali SM dalam 1 tahun, sedangkan saat itu saya belum punya banyak member. Apakah saya putus asa dan kecewa? Ya, karena ternyata tidak mudah untuk menjalankannya. Belum saya mendapatkan tekanan-tekanan dan penolakan-penolakan dari berbagai pihak. Sehingga suami saya berkata, tutup saja senternya kalau kamu memang tidak sanggup. Tapi anak saya yang kedua yang selalu mengantarkan saya ke Success Academy atau One Day Seminar berkata, "Mah, yakinkah Mama kalau Tuhan yang menempatkan Mama di Atomi?" Saya bilang, "Ya, Mama yakin." "Kalau Mama yakin ini dari Tuhan, jalani terus, Ma, karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita." Dari perkataan anak saya ini membuat saya mengalami keyakinan kembali. Akhirnya saya memutuskan jalan terus. Tentunya perlu keberanian untuk memutuskan hal ini. Berarti saya harus siap berjuang dan mempertahankannya. Karena saya percaya semua kesuksesan berasal dari perjuangan yang tak pernah kenal letih. Dan semua kebahagiaan berasal dari segala usaha sederhana yang tak pernah mundur dan persisten. Apakah yang saya lakukan? Saya mengkaji ulang dan bertanya pada diri saya. Mengapa saya ingin menjalankan bisnis Atomi dan sukses di Atomi? Teman-teman, bila kalian ingin sukses di bisnis Atomi, tentunya kalian harus mempunyai mimpi dan visi yang besar. Sehingga ketika kita menghadapi kendala-kendala bahkan penolakan-penolakan, kita tidak akan menyerah. Dari situ saya menulis ulang mimpi-mimpi saya, terutama mimpi untuk orang-orang yang saya kasihi. Yang tadinya bahkan saya tidak berani bermimpi. Saya beranikan menulis mimpi-mimpi besar saya dan saya bacakan kepada keluarga saya. Dan berikutnya saya mulai bertanya, apa itu Atomi? Perusahaan seperti apa Atomi? Produk seperti apa yang dijual Atomi? Apa visi Atomi? Kita harus tahu Atomian, karena itu untuk meyakinkan kita apakah benar Atomi bisa membawa kita pada kesuksesan. Dari situ saya mulai menggali dan mencari tahu dan mendalami perusahaan Atomi. Produk knowledge dari produk-produk yang kami konsumsi, produk-produk yang dikeluarkan Atomi dan sebagainya. Kepercayaan diri saya pun meningkat untuk sharing kepada orang lain ketika saya menggunakan produk-produk Atomi yang terbukti manfaatnya terutama Hemohim. Di mana kami rutin minum Hemohim terutama suami saya yang mantan stroke. Dan suami saya sangat mendapatkan manfaat Hemohim yang luar biasa. Yang akhirnya bisa membuat suami saya lebih sehat dan melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang kami dapatkan dari produk-produk Atomi yang kami pakai dan konsumsi. Dari produk-produknya ini saya yakin kalau Atomi bisa membawa saya pada kesuksesan. Kalau kita yakin bahwa Atomi bisa membawa kita pada kesuksesan, maka kita akan menempatkan Atomi dalam hati kita dengan berbeda. Tentunya kita akan memprioritaskan Atomi dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah saya mempertanyakan bagaimana kita memposisikan diri kita di Atomi. Apakah kita sebagai pemilik, pemakai, atau pengikut saja? Tentunya ketika kita menetapkan posisi diri kita sebagai pemilik, maka Atomi adalah bisnis saya. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap akan berjuang. Dan kemudian saya mencari tahu bagaimana menjalankan bisnis Atomi dengan benar. Ternyata Atomi sudah menyediakan success system, yaitu 8 langkah sukses dan 8 core atau 8 inti kebiasaan. Kita tahu teman-teman mengapa banyak yang gagal di Atomi dan menyerah di tengah jalan walaupun mereka sudah bekerja keras menjalankannya. Ini dikarenakan tidak adanya evaluasi atau tolak ukur apakah mereka sudah melakukan dengan benar. Maka kita harus menerapkan sistem jaringan kita. Dan jangan pernah memakai jalan sendiri. Kenapa sistem ini penting? Sistem ini adalah tempat di mana kita bisa menjadikan orang lain melihat arah yang sama, visi yang sama, dan memberikan teamwork yang all out. Sistem inilah yang membuat jaringan kami berkembang.
dengan menduplikasikan hal-hal dasar yang memang bisa diduplikasikan. Sehingga center saya bisa berjalan dan akhirnya saya bisa mencapai 3 kali SM dalam 1 tahun yang disyaratkan dan bahkan mencapai Diamond Master di tahun yang sama. Dan di tahun berikutnya saya mencapai Auto Sales Master dan mendapatkan PIN Auto Sales Master di Januari 2021. Dan sekarang ini untuk lebih menyemangati leader-leader dan member-member dalam melakukan sistem ini, maka dalam beberapa bulan center kami membuat program Challenge 8 Core, di mana yang konsisten dan melakukan yang terbaik mendapatkan reward. Challenge pertama kami lakukan di Oktober dan Desember 2021 kemarin, dan challenge kedua kami sedang berjalan yaitu di Mei dan bulan Juni 2022 ini. Hal ini sangat membantu jaringan kami semakin besar, dan itu juga yang membuat tim-tim saya semakin aktif, sehingga saya sampai kepada Mastership Serendos Master sekarang ini. Tantangan terbesar dalam menjalankan sistem ini sebenarnya adalah diri kita sendiri. Maukah kita membangun diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang akan membawa kita pada kesuksesan? Semua itu adalah yang bisa menjawabnya. Ayo Atomians, buatlah mimpi dan visi yang besar dan tuliskan, serta buatlah target setiap harinya dan jadikan target-target tersebut menjadi trigger yang memotivasi diri kita dari dalam. Semangat Atomian meraih kesuksesan. Atomi Indonesia, ayo bisa.